Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Rizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-63 hari ini tanggal 24 April 2022, seperti kebiasaan di awal pekan kita adalah ulas berita. Dan biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Kak. Ya, saya kenalkan sekali lagi bahwa Dedi Suhendra adalah redaktur pelaksana yang mengolah berita di halaman 1, berita headline dan berita-berita utama di Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan ulas berita seperti kita sepakati tadi, Dan, saya bacakan ya. Kita akan menulis tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, kemudian di session kedua tentang dugaan korupsi di modal kerja Bank Sumsel Bubble, kemudian tentang dugaan korupsi di dana hibah 2013 ya. Kemudian ada juga tentang persidangan sertifikat BPN, sertifikat di mana itu, Den? BPN Palembang. Di BPN Palembang di ya. Karya Jaya. Dan di sela-sela obrolan antar sesi yang akan kita akan bahas sedikit tentang pengamanan Lebaran ya. Oke, langsung ke sesi pertama, Den, tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Perkembangan terakhir apa, Den? Hari Jumat kemarin. Jumat kemarin untuk sidang Masjid Sriwijaya tidak ada Kak ya. Tidak ada karena ya. jadwalnya Selasa nanti ya. Selasa ya. Besok Selasa lusa ya. Selasa lusa ya, benar. Oke ya. Untuk besok Senin ada persidangan masjid, Den? Untuk Senin nggak ada, tapi untuk perkara PT-PTI Sumsel. Oh, nanti kita bahas masjid dulu, Den, ya. Iya. Nah, perkembangan terakhir yang kasus masjid apa, Den? Dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Untuk dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini kan dari 12 tersangka, 6 sudah divonis dan 6 ini masih menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Palembang ya. Oke. Dari 6 terdakwa ini, untuk 2 terdakwa jaksa penuntut umum kasih penuntutan bidang Pitus Kejati Sumsel M. Naimullah menyatakan bahwa Selasa nanti agenda sidangnya ahli dari jaksa penuntut umum akan dihadirkan dalam persidangan. Hari Selasa ya. Hari Selasa. Nanti terdakwanya siapa itu, Den, yang akan hadir? Untuk 2 terdakwa Kak. Untuk 2 terdakwa ya. Jangan menyebut nama ya, walaupun saya tanya ya. Kemudian untuk yang 4 terdakwa lagi, jaksa penuntut umum akan membacakan tanggapan pledoi dari keempat terdakwa Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Redian menegaskan bahwa dalam jawaban pledoi tersebut Kejati Sumsel tetap pada tuntutan yang sebelum sudah menuntut 4 terdakwa ini 5 tahun penjara dan 2 terdakwa lagi 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan atau 4 tahun setengah ya. Oke ya. Jadi masih cukup panjang perjalanan persidangan ini, Den, ya. Sebenarnya ini udah masih memasuki fase terakhir Kak. Fase terakhir ya. Tidak lama lagi akan menjelang vonis dari majelis hakim. Menjelang vonis ya. Dan penonton Lesa SN yang setia membaca berita-berita di Suara Nusantara dan koran sn.com tentu akan terbiasa ya. Kami tim redaksi memberikan ruang sama ya dan adil untuk setiap persidangan ya. Untuk untuk pledoi, kemudian saksi meringankan, kemudian saksi ahli dan agenda persidangan yang lain. Kemudian yang lain, Dan, tentang agenda ini yang masih menjadi pembicaraan di antara wartawan apa, Den? Ya, kemarin kan waktu sidang terakhir kan saksi fakta dihadirkan jaksa penuntut umum Kak ya. Di mana JPU Kejati Sumsel Roy Riyadi yang juga sekarang Kajari Prabu Muli kan turun langsung. Oke, Assalamualaikum Pak Roy. Mudah-mudahan menonton Lensa SN ya malam ini ya. Terus, Dan? Dalam persidangan jaksa penuntut umum Roy Riyadi membongkar aliran-aliran fee tersebut ya dalam kasus Jawa. Namun saksi fakta membantah berkelit lah ibarat kata dengan pembuktian yang dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian masih ada yang lain, Dan, yang menarik dari obrolan dengan wartawan di PN? Ya, teman-teman wartawan di pengadilan masih menunggu yang siru nanti Kak ya, yaitu vonis ya. Tapi yang jelas menurut jaksa penuntut umum ya mereka tetap ada tuntutan yang intinya ada perbuatan melawan dan bukti dalam persidangan tersebut ya. Walaupun dalam persidangan saksi fakta membantah semua ya. Benar Kak. Jadi ini agak membingungkan juga ya. Tinggal bagaimana hakim dan jaksa ya bekerja ekstra keras ini ya untuk menyelesaikan persidangan ini dengan dengan sesuai aturan yang sesuai aturan lah ya. Oke, Dad, kita tentang Lebaran dulu ya. Ini bagaimana ini? Kita kan jelang Lebaran, mungkin sekitar 1 minggu lagi ya. Penonton Lensa SN kita akan menuju Hari Raya Idul Fitri ya. Dan Suara Nusantara juga di berita-beritanya membuat tentang pengamanan Lebaran. Benar. Nah, mungkin jadi ada info terbaru tentang pengamanan Lebaran.
Terkait pengamanan Lebaran ini, Polda Sumsel sudah melakukan gelar pasukan nggak ya? Di mana kata sandinya operasi Ketupat Musi 2022. Aparat kepolisian, TNI dan personil gabungan sudah disiagakan mulai gelar pasukan di setiap posko yang disediakan di sepanjang jalan mudik, Kak. Sepanjang jalan mudik ya. Kalau di pusat kota Palembang bagaimana, Den? Di pusat kota Palembang biasanya memang ada, Kak, seperti biasa ya. Begitu gelar pasukan digelar, setiap titik di perempatan atau di lampu merah itu ada posko pengamanan, Kak. Oke. Penonton Lensa SN, kami dari Lensa SN menganjurkan untuk yang mudik ya, untuk berhati-hati ya. Kalau yang mengendarai kendaraan sendiri jangan terlalu ngebut ya. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian aturan-aturan ya dari pemerintah juga hendaknya dipatuhi ya. Dan jangan lupa juga untuk protokol kesehatan. Dan yang belum booster, silakan booster ya. Jadi udah booster belum ngomong-ngomong? Sudah, Kak, alhamdulillah. Saya mau menjelang booster ini minggu ini, Ded, ya. Oke, Ded, kita lanjut lagi ke sidang dugaan korupsi Bank Sumsel Babel. Iya, Kak. Nah, info terakhir apa nih, Ded? Info terakhir kan Majelis Hakim sudah menolak, Kak, menolak eksepsi kedua terdakwa di persidangan. Artinya sidang Rabu nanti yang diagendakan Rabu nanti jaksa penuntut umum akan menghadirkan para saksi, di mana jaksa penuntut umum yang kita wawancarai kemarin pada sidang hari Rabu mendatang sekitar 3 atau 4 saksi akan dihadirkan di muka persidangan, Kak. Oke, tapi dari yang kita buat berita kemarin ada 30 saksi ya? Benar, itu total seluruh, Kak. Jadi seluruhnya total ya? seluruh pembuktian dalam persidangan tersebut 30 saksi akan dihadirkan secara bergilir di persidangan. Begitu banyaknya ya? Iya. Oke, kemudian kita juga waktu itu saya mengutip omongan dari tokoh masyarakat Sumsel ya, mantan Kabareskrim Pak Susno Duaji. Assalamualaikum Pak Susno, bahwa BSP hendaknya terima kasih sama media ya yang membuat berita ini secara rutin ya. Karena dari sana mungkin ada yang menunggak kredit katanya ya. Tentu akan segera melunasi ya, dan mungkin insya Allah nggak ada yang punya niat untuk yang sama itu urung ya, katong Palembang tuh ya. Assalamualaikum ya Pak Susno, semoga selalu sehat, dan Pak Susno teragenda juga di Lensa SN, Ded, ya, untuk tampil lagi ya. Kemudian apalagi yang menarik tadi, Ded? Ya, terkait 30 saksi yang nanti akan bergilir di sidang kedua terdakwa, Kak, ya. Yang jelas jaksa penuntut akan membuktikan pasti fakta-fakta terungkap situ, Kak. Fakta-fakta terungkap ya. Bagaimana ini akan jadi menarik ya. Yang merugikan kerugian negara 13 miliar rupiah tersebut. Jadi akan semakin menarik ini nanti ya, dan koran SN akan membuatnya secara running ya nanti ya. Nantikan penonton SN beritanya di Suara Nusantara edisi paper dan koran sn.com ya. Jangan ragu dan jangan khawatir ya, berita kita akan memberikan ruang secara lengkap dan ya dari setiap agenda persidangan ya. Kemudian kita beralih lagi ke pengamanan Lebaran ini, Ded, ya. Ada himbauan Kapolda nggak nih, Ded? Sejauh ini ya yang jelas taati prokes dan lalu lintas, Kak, ya. Lalu lintas ya. Kalau lelah istirahat ya. Sumsel menghimbau ya istirahat kan di posko-posko yang telah disediakan oleh tim pengendara ya, yang mengendari kendaraan sendiri ya. Jangan sampai ngantuk ya, harus cukup istirahat. Kalau ngantuk biasanya ada tempat-tempat istirahat ya. Rest area itu biasanya. Rest area ya, silakan beristirahat ya, dan tetap menjalankan ibadah puasa ya. Semoga para yang mudik itu tetap kuat untuk menjalankan ibadah puasa ya, dan ya. Dan Lensa SN ini mungkin nanti kita umumkan, dan ya. Sebelum Idul Fitri mungkin kita akan off sementara ya. Tapi kemudian setelah Lebaran kita juga akan siaran lagi ya. Oke, Ded, kita masuk lagi ke dugaan korupsi dana hibah 2013. Ini ada berita yang kita terbitkan semalam ya di koran sn.com ya. Jadi bisa cerita sedikit saja ini, Ded. Terkait dugaan kasus korupsi dana hibah dan bansos Sumsel tahun 2013 ini, Kak, ya. Dari Kejati Sumsel, Kasipenkum mengatakan bahwa penyidikannya di Kejagung, nggak ya? Di Kejagung ya. Terkait hal tersebut, penggiat anti korupsi di Sumsel, Amrizal, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pra-peradilan, Kak. Pra-peradilan karena menilai perkara ini sepertinya tidak berjalan ya, dan mudah-mudahan kasus ini tuntas ya. Kemudian kita beralih lagi tentang pengamanan jelang Lebaran ini ya. Ini untuk para pemudik ya, kita anjurkan untuk siap-siap dengan kendaraannya ya. Siapkan kendaraannya dalam kondisi aman sebelum mudik ya. Periksa perlengkapan mobil ya.
kemudian mesin, oli dan apa ya, semuanya ya. Semuanya. Biar pada saat jalan mudik itu tidak terkendala dengan kendaraan ya. Benar. Dan kemudian jangan terlalu ngebut, saya anjurkan sekali lagi ya. Santai-santai saja sambil menikmati perjalanan ya. Anggap saja perjalanan itu sambil apa namanya? Sambil jalan-jalan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke season keempat ini Ded ya, tentang persidangan dugaan korupsi sertifikat ya. Ya, sertifikat Di BPN Palembang ya. ya. Ini agenda minggu lalu ya. Ya, agenda minggu lalu sidangnya sudah sidang dakwaan nggak ya? Di mana 2 terdakwa sudah didakwa oleh jaksa penuntut umum Kejari Palembang. Ya. Dan sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Dua-duanya ya? Dua-duanya sudah ditahan oleh Kejari Palembang saat tahap penyidikan ya. Nah, untuk perkara ini dalam sidang kemarin setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ya. Sehingga hari Selasa besok agendanya sudah masuk keterangan saksi. Sudah masuk ke keterangan saksi ya. Kemudian bisa mengulas sedikit Ded, awal mula dari kasus ini atau dugaan korupsi sertifikat tanah ini muncul ya. Ya, dari sambil mengingatkan penonton Lensa SN ya. Ya Kak, dari keterangan Kasipitsus Kejari Palembang Bobby Kak ya. Dia menyatakan bahwa dugaan korupsi ini kan terjadi di tahun 2019 ya. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Di mana lokasi lahan tersebut di kawasan Karya Kertapati ya. Karya Kertapati ya. Nah, terkait hal tersebut penyidikan ditemukan bahwa adanya sertifikat PTSL yang merupakan program Bapak Jokowi. Diduga yang harusnya untuk masyarakat sertifikatnya diterbitkan atas orang-orang tertentu. Untuk orang tertentu ya, yang masyarakat mengajukan malah tidak dapat ya. Iya benar Kak. Terkait hal itu makanya perkara ini dilakukan pengungkapan oleh Kejari Palembang. Oke ya. Kemudian yang ditahan ini adalah 2 terdakwa Ded ya? Iya benar Kak. Belum ada yang baru nih Ded, tersangka baru atau diperiksa? Sejauh ini belum Kak ya, karena sidang kan baru dimulai kan. Mungkin nanti dari fakta-fakta persidangan akan didalami oleh Kejari Palembang Kak ya. Oke ya. Oke Ded, sebelum kita menutup kita ulas lagi tentang dugaan korupsi Sriwijaya ini ya. Ini hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya, karena berita-berita dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini kan viral ya di koran sn.com dan Suara Nusantara ya. Yang menarik ini masyarakat menanti-nanti tentang fee ya. Iya benar. Nah, tadi saya dengar di persidangan saksi-saksi fakta itu semuanya membantah tentang fee ya. Itu fee yang mana itu Din ya? Ya, terkait hal tersebut jaksa penuntut umum kan mengungkapkan bahwa ada catatan yang ditemukan dari salah satu rumah terdakwa saat penggeledahan dilakukan. Dan itu ditemukan catatan-catatan ya. Catatan yang disamakan dengan pengeluaran buku catatan keuangan KSU terkait yang bangun proyek itu Kak. Dan kita pernah buat beritanya ya waktu penggeledahan itu ya. Dan ditemukan beberapa nama kemudian ada jumlah nominal angka tertentu yang menerima ya. Kami minta maaf tidak bisa menyebutkan ya nama-namanya ya. Dan itu semuanya dibantah Ded ya? Dibantah Kak, termasuk yang katanya untuk biaya main golf, untuk jalan-jalan ke Belanda itu kan. Semuanya dibantah ya. Dan ini tentu membingungkan ya. Dan bisa diingatkan deh, dana hibah untuk pembangunan untuk pembangunan Masjid Sriwijaya ini ada berapa? Pembangunan Masjid Sriwijaya ini anggarannya menggunakan dana hibah tahun 2015 dan 2017 totalnya 2015 2017. Iya Kak. Di mana 2015 itu 50 miliar, 2017 80 miliar, jadi totalnya 130 miliar. 130 miliar ya, sangat banyak ya. Dan itu lokasinya ada di Jakabaring ya, tidak jauh dengan gedung Kejati Sumsel ya. Dan itu sangat disayangkan yang jadi hanya pondasi saja Ded ya. Iya benar. Dan tim SN itu beberapa kali ke sana ya. Kita ada fotonya ya. Ada Kak. Mungkin tim kreatif bisa menayangkan nanti ya di tangkapan layar ya, foto-foto tentang lokasi pembangunan masjid ya. Yang Dedi ambil sendiri waktu itu fotonya ya. Oke ya, masih ada fotonya itu Ded ya. Oke ya. Kemudian tentang penerima fee ini kan jadi menarik Ded ya. Benar Kak. Dalam persidangan sebelumnya juga ada yang membantah nih Ded ya. Iya, mayoritas mereka membantah Kak, karena tidak mengakui. Makanya kemarin jaksa penuntut umum berjibaku mempertahankan alat bukti yang mereka dapatkan dari proses penyidikan Kak ya. Kemudian yang menarik lagi kan dari saksi patahnya kan di antaranya kan 2 dari pihak kontraktor Kak ya. Pada sidang kemarin juga terungkap
dan itu dikejar oleh majelis hakim terkait adanya duit 2,5 miliar dari pembangunan Masjid Sriwijaya yang dialihkan ke 2 proyek di luar Sumsel, Kak. Oh itu, kita buat beritanya juga. Benar, itu ya. Oke, untuk penonton Lesa SN silakan klik ya beritanya. Iya. Itu kita terbit hari Jumat kalau nggak salah ya. Kak, benar, Kak. Terbit hari itu Jumat. Itu fakta ya. terbaru dari persidangan itu, kan. Oke, mungkin Dedi ingat berita-berita tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya yang terbit Jumat apa aja di antaranya? Di antaranya terkait 2,5 miliar duit proyek masjid dialihkan ke 2 proyek lain di luar Sumsel, Kak, ya. Kemudian tentang ada juga bahwa lahan masjid itu adalah lahan Pemprov ya. Iya, benar, Kak. Bahwa salah satu terdakwa menyatakan bahwa lahan tersebut hasil reklamasi. Itu milik Pemprov ya. Dan itu milik Pemprov. Itu keterangan dari salah satu terdakwa. Kemudian satu lagi yang Dedi ingat berita yang kita terbitkan juga. Ya, terkait proses selanjutnya ya, Kak, ya, di mana terdakwa meminta ada proses hukum lanjutan untuk yang belum diproses gitu. Oh gitu ya, ini menarik ya. Walaupun agak susah kita menyebutnya ya. Tapi bisa dilihat diklik ya di koran.sn.com, itu ada permintaan salah satu terdakwa ya yang meminta ada orang yang dinilai bertanggung jawab tapi belum diproses ya. Dan kita mencoba menghubungi lewat telepon ya. Benar, Kak. Tapi tidak mengangkat ya. Untuk berita ini lebih jelasnya klik di koran.sn.com yang terbit edisi Jumat ya. Edisi Kamis malam dan Jumat pagi ya. Masih tentang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya, Ded ya. Ini kan hal yang menarik yang tidak pernah habis untuk dibicarakan ya, dan ini menjadi viral di Koran SN dan Suara Nusantara ya. Kemudian kita pernah minta komentar ya dengan beberapa tamu podcast ya. Benar, Kak. Mungkin Dedi ingat? Ya, tamu podcast yang hadir Roy Rehadi, Kak, ya. Roy Rehadi ini sekarang ini Kejari Palembang ya. Apa statementnya waktu itu tentang kasus korupsi masjid ini, dugaan korupsi masjid ini? Ya, dia selaku putra daerah, ya jelas sangat miris, Kak, ya. Sangat miris. Terkait ada perkara ini, dan perkara ini dia juga selaku jaksa penuntut umum menguras energi dia dalam pembuktian perkara di persidangan karena kan berkasnya sangat banyak dan sidangnya sampai larut malam. Sangat larut malam, dan orang yang diperiksa juga banyak katanya ya. Tapi intinya dia juga sangat miris dan prihatin ya. Iya, prihatin, Kak. Ada dugaan korupsi Masjid Sriwijaya. Kemudian ada yang lain deh? Ya, untuk tamu podcast kita yang kedua Muhammad Ridwan, Kak, ya. Muhammad Ridwan ya, minggu lalu ya. Ya, minggu lalu. Mungkin lebih lengkap Muhammad Ridwan di mana bertugas, Ded? Muhammad Ridwan ini sebelumnya jaksa KPK, Kak, ya. Jaksa KPK saat ini bertugas di Kejati Sumsel di bidang pidana khusus. Oke, Assalamualaikum Pak Roy dan Pak Ridwan ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Dan lancar semuanya ya. Oke, apa statement Pak Ridwan waktu itu, Ded? Ya, Muhammad Ridwan beliau sebagai putra daerah juga, putra Sumsel, sangat miris, Kak, ya, di mana dia mengatakan duit masjid ya, jadi korupsi kan. Oke ya. Kemudian penonton Lesa SN juga ya, kita Suara Nusantara dan Koran SN.com juga beberapa kali ya sudah minta komentar dari beberapa pengamat ya. Ada dosen, ada tokoh masyarakat Sumsel, ada juga politikus juga ya. Ya, mungkin di antaranya ingat Dedi, ada yang berkomentar yang pernah Dedi telepon atau ketemu langsung? Bu Sri Sulastri. Mungkin ada sangat prihatin juga deh ya. Prihatin nggak? Sangat ya duit masjid kok dikorupsi gitu katanya. Kemudian siapa lagi yang ingat Dedi? Pak Ruben ya dari Sri. Ya mayoritas kan mereka kan memang putra putri Sumsel dan tokoh-tokoh Sumsel, kayak selain pengamat hukum yang jelas mereka sangat menyayangkan adanya dugaan kasus korupsi Masjid Sriwijaya ini, Kak. Oke, dan begitu banyak ya tokoh-tokoh masyarakat Sumsel, politikus dan mungkin beberapa orang yang dituahkan ya di Sumsel. Kita mintai komentar yang sudah terbit di Suara Nusantara dan Koran SN.com ya. Saking banyak kita lupa Ded ya. Ya. Oke, dan kita udah di penghujung obrolan ya. Dan biasanya di penghujung obrolan kita ada quotes ya. Dan quote malam ini adalah tidak ada hubungan tanpa aturan. Jika ingin bebas, hiduplah sendiri. Demikian penonton Lensa SN. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.